Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riansi Aspa Pertama dari PBI semester 4. Video ini dipertunjukkan untuk salah satu materi UAS saya, yaitu praktek mengajar sesuai dengan RPP. Dan kali ini saya akan membuat video ini menggunakan fokus skill, yaitu reading, dan materinya adalah prosedur teks dan menggunakan metode ceramah. Saya menggunakan visualisasi dari Canva, akan menjelaskan menggunakan video ini dalam 3 bagian. Yang pertama adalah persepsi, di mana saya akan memberikan penggambaran keseluruhan terhadap materi. Nomor kedua adalah materi inti, yaitu akan memberikan sebuah contoh dan membreakdown secara kebahasaan dan akan melatih skill dari para siswa. Yang nomor 3 adalah evaluasi, di mana akan ada berbagai macam soal yang bisa dikerjakan sebagai bentuk evaluasi dari pembelajaran. Baiklah, langsung saja kita tampilkan di sini. Di sini kita bisa lihat ada prosedur teks, teman-teman. Prosedur teks itu sebenarnya apa sih? Jadi, what is a procedure text? Prosedur teks sendiri itu adalah teks prosedur, yakni jenis teks yang berisikan langkah atau petunjuk yang harus diikuti untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan sebuah masalah. Jadi tujuannya pada problem solving, ya. Teks prosedur ini. Teks ini biasanya digunakan untuk menjelaskan cara menggunakan sesuatu dengan urutan yang jelas dan sistematis. Tidak seperti kita memberitahu orang lain secara langsung dengan spontan tanpa adanya struktur tertentu. Itu bisa jadi kurang efektif. Makanya dihadirkanlah yang namanya apa? Prosedur teks. Prosedur teks agar kita bisa mengikuti instruksi dengan jelas dan mudah dan konsisten tentunya, karena sistematis. Contohnya seperti apa? Kita lihat aja langsung di slide selanjutnya. Nah, ada tipe-tipenya, teman-teman. Ada 3 tipe yang bisa kalian perhatikan. Oke. Yang pertama, making something. Apa itu making something? Ya, membuat sesuatu. Contohnya apa? Contohnya dari sesuatu yang bendanya sangat berbeda. Membuat roti contohnya. Untuk membuat roti, ada aneka ragam bahan, ada aneka ragam alat yang kita alatnya gunakan, yang bahannya kita campurkan dengan komposisi-komposisi tertentu hingga jadi sebuah roti. Dari tepung, dari air, dari berbagai kombinasi lain, jadi sesuatu makanan yang bisa kita makan yang disebut dengan roti. Itu making something, membuat sesuatu. So, kenapa harus ada prosedur teksnya tipe ini? Karena kalau tanpa prosedur teks, kita akan bingung gimana cara membuatnya, dan kalaupun kita membuat tanpa adanya prosedur teks yang sistematis, yang terjadi adalah mungkin rotinya kurang empuk, mungkin rotinya jadi keras, atau rotinya berbahaya karena kita salah dalam memasaknya. Yang selanjutnya adalah doing activity, melakukan aktivitas sehari-hari, melakukan aktivitas apapun sebenarnya, teman-teman. Kenapa perlu? Karena bayangkan saja di sebuah tempat yang berbahaya, di sebuah perusahaan yang banyak sekali elemen elektronik, kita akan melakukan pekerjaan tapi kita gak tahu gimana prosesnya. Bisa jadi terjadi sebuah bahaya. Nah, itulah pentingnya prosedur teks dan alasan kenapa prosedur teks sangat penting dalam melakukan sebuah aktivitas. Aktivitas sehari-hari juga banyak, termasuk kalian hari ini belajar, itu ada prosedurnya, teman-teman. Atau misalkan teman-teman berangkat sekolah, itu ada prosedurnya supaya bisa selamat sampai di tujuan sekolah. Tujuannya itu di sekolah. Seperti itu. Next, ada using something atau menggunakan sesuatu. Bayangkan kita menggunakan sebuah alat, misalkan alatnya itu berbahaya, seperti pisau, seperti gergaji, seperti alat-alat elektronik. Antara kita tidak tahu gimana cara menggunakannya, ada berbagai macam tombol dan kita tidak tahu fungsinya. Kalau dicoba-coba sembarangan bisa jadi rusak atau berbahaya. Jadi itulah ada 3 tipe prosedur teks dan fungsinya masing-masing
Dan alasan kenapa itu penting. Nomor selanjutnya itu ada, teman-teman, ada why procedural text is important. Kenapa prosedur teks itu sangat penting, teman-teman? Yang pertama adalah supaya efektif dan efisien dalam waktu. Daripada kita mau membuat sesuatu kelamaan karena kita bingung dengan berbagai langkah-langkah yang dilakukan, dengan prosedur teks kita bisa mempersingkat itu semua. Oke? Menghindari resiko dan kesalahan berbahaya. Sama seperti yang saya tadi katakan, bahwa kalau kita memakai sebuah barang, misalkan alat yang mesin atau segala macam, untuk menghindari resiko dan kerusakan, kita menggunakan prosedur teks yang clear dan jelas. Yang jelas dan juga efektif tentu saja. Nah, selanjutnya adalah sebagai arahan yang terstruktur dan jelas. Itu yang di-mention tadi. Berbeda dengan kita mengajarkan orang lain, siapa tahu orang lainnya ada lupa. Kita manusia ada lupanya. Ada kata-kata yang mungkin berbeda dari yang kemarin kita pahami. Itu akan berubah, tapi sebuah teks itu jelas terekam, terstruktur, dan bisa dipahami dengan mudah. Oke, selanjutnya adalah contohnya. Mari kita ambil contoh-contoh yang sederhana. Pertama, mengisi pulsa atau paket data di ponsel. Bayangkan kalau kita melakukan kesalahan dan tanpa teks prosedur, tanpa prosedur yang jelas. Kita akan bagaimana kalau langkah-langkah seperti membuka aplikasi e-wallet, memencet menu isi ulang, masukin nomor, nominal, dan menyelesaikan pembayaran. Nah, tanpa prosedur yang jelas, tanpa kita tahu step by step kemana arahnya kemana, bisa jadi nomor nominal kita kurang sehingga pulsanya tidak sampai ke tujuan. Atau kita malah salah isi saldo dan lain sebagainya. Atau salah memencet salah satu tombolnya berbeda dan lain sebagainya. Itu penting sekali, itu teknis sekali. Selanjutnya adalah memasak makanan. Contoh membuat nasi goreng. Nah, ini akan kita jadikan contoh nanti. Memasak nasi goreng itu penting sekali untuk kita menyiapkan aneka bahannya dulu, Mungkin ada step by stepnya seperti tumislah dulu bumbunya, lalu masukkan nasi, mengaduk rata dan menyajikan. Itu ada step by stepnya dan bisa kita detailkan supaya setiap semua rasa nasi goreng itu sama enaknya. Telah membuat hand sanitizer sendiri. Bayangkan kalau teman-teman harus membunuh kuman atau teman-teman perlu hal-hal yang urusannya dengan kesehatan. Itu kan ada cairan kimia di dalamnya. Misalkan kita masukkan alkoholnya, aloe vera-nya, minyak esensialnya, dan kita memerlukan takaran tertentu. Dan prosedur teks itu penting sekali. Karena kalau tidak, bisa jadi tidak efektif membunuh kuman atau mungkin cairannya jadi membuat alergi dan berbahaya cairan kimianya. Selanjutnya adalah yang kita pegang semua, handphone itu memiliki yang namanya aplikasi, teman-teman. Untuk menginstal aplikasi aja ada prosedurnya. Ada yang harus dilakukan step by stepnya. Contohnya, prosedurnya pertama adalah mengunduh dari sumbernya apa, misalkan aplikasi Play Store yang tersedia gitu. Apakah legal atau ilegal, apakah ada virusnya atau bagaimana, ada detailnya. Oke. Lalu membuka file, klik tulisan instalasi, terus mengikuti petunjuk instalasinya. Ada persyaratan-persyaratan tertentukah yang harus kita penuhi untuk menginstal aplikasinya, atau dari segi spek handphonenya dan lain sebagainya. Lalu menyelesaikan setup. Nah, tanpa prosedur, menginstal aplikasi yang aplikasinya itu bisa berbahaya atau bisa lama karena kita bingung dengan kapasitas dari handphone kita dan lain sebagainya. Nah, poin utamanya adalah teks prosedur memberikan petunjuk dan langkah-langkah secara sistematis ya, secara terstruktur gitu, untuk mencapai sebuah tujuan. Dengan bahasa yang struktur yang jelas, dan kita tahu tujuan, bahan, dan langkah-langkahnya, dan kita membuat bahasanya jadi lebih sederhana dan jelas, teks ini bisa memudahkan aktivitas kita sehari-hari. Bagaimana? Sudah mengerti? Oke, baik. Kurang lebih begitu ya.
Dan kali ini saya akan membreakdown satu hal yang menarik dan sederhana dan banyak langkahnya, dan teman-teman bisa baca bersama dan analisa bersama untuk meningkatkan skill reading bahasa Inggris teman-teman. Prosedur teks breakdown how to make nasi goreng. Apa artinya? How to make nasi goreng. Ya, cara membuat nasi goreng seperti yang sudah kita mention dari awal tadi. Oke, baik. Pertama-tama, teman-teman semua, kita akan membahas dari strukturnya. Kan saya tadi bilang sistematis. Apa maksud sistematis? Yaitu terstruktur. Suatu yang jelas dari awal sampai akhirnya itu jelas. Clear gitu. Nah, procedure text has 3 main parts. Ada 3 bagian nih teman-teman. Yang pertama adalah goals atau judulnya, title-nya. Ini mau ngapain sekarang kita? Membuat nasi goreng. Ini mau ngapain nih kita? Memakai gergaji mesin. Dan sebagainya. Ada tujuannya, ada poinnya supaya itu berjalan dengan baik. Terus itu harus ada syarat tertentu kayak what is being made or done, atau example-nya how to make nasi goreng. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Materials, ada aneka materials, ada materials, ingredient, tools. Itu penting sekali karena kita perlukan bahan teman-teman. Lanjutnya ada step and method. Nah, di dalam prosedur teks itu ada vocabulary yang namanya steps. Coba diulang. Steps, oke? Step by step. Clear instruction on what to do, or step by stepnya harus clear. Dan itu adalah hal yang penting yang harus disebutkan dalam sebuah teks prosedur. Dan itu bagian dari metodenya. Usually written in order using numbers or speaking words, okay? Or sequential words. Biasanya instruction kayak structure ini itu menggunakan sequential words atau sebuah kata-kata yang saling terhubung, teman-teman. Lanjut, ada full example text how to make nasi goreng. Oke, saya akan perlihatkan langsung saja. Silakan diperhatikan dari awal. Di sini kita akan melihat ada tools and ingredients. Oke. Heat oil in a pan over medium heat. Oke. Salt garlic and shallot until fragrant. Add egg and scramble until cooked. Add day-old rice and stir well. Teman-teman bisa baca saja, langsung lanjut. Di sini ada tools-nya dan lain-lain sampai nomor 8. Di sini ada berbagai macam kalau kita lihat ya, ada berbagai macam contoh kata, vocab atau hal-hal yang ada di dalam struktur ini. Contohnya kayak ada heat oil, pan over medium heat. Itu merepresentasikan sesuatu yang sifatnya berskala gitu. Ada contoh sampai bagaimanakah ini api dan minyaknya gitu. Lanjutnya add, ada masukan biasanya kalau dalam ini, masukan atau push the button kalau misalkan itu adalah sebuah tutorial menggunakan alat gitu misalkan. Add atau masukan, atau stir atau itu adalah mengaduk gitu. Mengaduk sesuatu supaya itu tercampur rata gitu. Selanjutnya ada steps-nya teman-teman. Steps-nya itu ada heat oil pan over medium heat, ada salted garlic until fragrant, ada add egg scramble until cooked, dan lain sebagainya. Dalam opsi yang sederhana ini saja, kita tahu fasenya dan bahannya itu ada apa saja. Ya. Lanjutnya ada struktur breakdown. Mari kita breakdown strukturnya. Yang pertama ada title goal-nya, teman-teman. Yaitu the title tells us what is being explained. Oke, apa yang kita akan jelaskan hari ini ya memasak nasi goreng gitu, bukan benda-benda yang ada di sekitar ini nih. Bukan sop, bukan ayam goreng gitu. Tapi kita akan membuat nasi goreng. Jadi itu kita sebuah judul yang sangat clear dan jelas akan membuat pembacanya mudah mengetahui teks ini bertujuan untuk apa. Ingredient, oke.
tools dan ingredientnya itu berfungsi untuk melist semua yang dibutuhkan untuk memulai. Dari mulai menyiapkan alat-alatnya dan bahan-bahannya untuk membuat para orang-orang yang akan membuat nasi goreng ini bisa tahu tuh apa aja yang harus dipersiapkan terlebih dahulu supaya semuanya berjalan lancar. Selanjutnya adalah bagian dari bagaimana chronological atau step by step-nya itu terstruktur sekali. Seperti instruction, misalnya chronological order, ada yang namanya chronological order atau apa yang terjadi gitu. Perintah sesuai dengan apa yang terjadi. Atau biasanya number of, atau kita pakai nomor untuk menunjukkan kesinambungan antara satu dan yang lainnya. Atau juga kita bisa kita melakukan action verb seperti yang tadi saya bilang, ada heat oil, terus add egg, add rice, dan lain sebagainya. Atau misalkan teman-teman bisa melakukan yang namanya opsional saja kalau teman-teman mau pakai telur atau tidak, dan lain sebagainya. Ada language feature atau imperative command verbs. Nah, ini urusan verb-verbnya kita bisa cari sendiri nih. Salah satunya ada sentence in procedure text use imperative verbs. These verbs give direct instruction. They are short and simple. Itu sangat-sangat pendek dan sederhana dan lugas gitu. And do not include the subject you. Jadi ini supaya lebih luas, jadi gak ada ini kamu harus apa, lalu kamu, jadi gak usah ada subjeknya gitu. Langsung aja sesuatu yang lugas, tegas dengan sebuah objeknya itu sebuah kegiatan gitu. Misalkan heat, salt, add, stir, fry, serve gitu. Langsung saja gitu dengan lugas dan clear, jelas. Kenapa? Karena dengan itu pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Tidak ada hal-hal yang mengganggu ketika membaca prosedurnya. Next adalah specific vocabulary dan nominal praise. Specific vocabulary itu contohnya sebuah atau word related to cooking or activity gitu. Helps reader know exactly what action to take. Contohnya ada beberapa kata yang tadi kita bisa lihat ya. Ada scramble, ada stir, ada fry, fried, atau put, add, dan sebagainya. Nominal praise itu a noun with the descriptive word to help make ingredient more specific and clear. Kita kan sebuah kata-kata yang akan menjelaskan lagi bahan-bahannya itu apa, benda-benda spesifiknya itu apa gitu. Contohnya day old rice gitu, sudah menguning, atau sweet soya sauce, atau sebuah kecap manis. Sunny side up egg, sebuah telur mata sapi. Jadi diperjelas lagi dengan deskripsi gitu si bahan makanannya tuh. Selanjutnya adalah conjunction sequence word. Contohnya adalah word that show the order or steps help the flow smoothly, supaya kata-katanya itu step by stepnya berjalan dengan mulus, teman-teman. Harus ada conjunction, ada penghubung, ada sequential, keterhubungan. Contohnya adalah first, then, next. Misalkan, then add some rice, next put, stir a pan gitu-gitu. Stir the rice, dan lain sebagainya. Lastly atau optional seperti tadi. In our example is first heat the oil, then sauce the garlic, after that add the egg. Itu contoh yang ada tadi di atas. Coba teman-teman perhatikan dan baca ulang lagi. Lalu ada yang namanya word stress. Apa yang harus kita emphasize dalam verbs-nya. Misalkan emphasize atau kita tekankan. Add the rice, stir the wheel. The wheel itu kan benar-benar sesuatu yang lugas dan harus kita tekankan. Masukkan nasinya.
aduk dengan baik, dan lain sebagainya. Intonasinya juga harus jelas gitu kalau kita mau membacakannya untuk orang di sekitar kita atau orang yang sedang melakukan kegiatan tersebut gitu, supaya lebih jelas. Using falling tone to instruction. Add the garlic. Use a rising tone for option. You can add chili if you like. Nah, kayak gitu. Kalau kamu ada unsur optionalnya, ada verbs-nya dan lain sebagainya. Pronunciation-nya juga start with capital letters and with the period. Use comments for list and ingredients. Spelling, handwriting, spell terms correctly, write steps clearly, use need bullet points, more number, organization. Itu secara penulisan ya teman-teman. Jadi harus jelas, jadi harus step by step, jadi bisa menggunakan poin-poin untuk memudahkan track kita kepada setiap conjunction-nya. Kesimpulannya adalah poin utamanya itu adalah untuk mengingat, teman-teman. Untuk kita ingat nih, ada judul, alat, dan bahan, dan langkah-langkahnya. Selanjutnya tuh ada misalkan, nah itu di secara kebahasaan ada apa aja ya? Ada action verb, ada specific cooking words, ada nominal phrase, ada conjunction, ada sequential word, ada word stress, ada punctuation, ada intonation, ada spelling, teman-teman. And segitu saja untuk materi intinya. Dan untuk tugasnya justru ada sesuatu, dan untuk yang bisa teman-teman explore, saya akan memberikan tulisannya itu activities at school. Nah, jadi di activities at school ini saya sudah memberikan berbagai macam contoh kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan oleh seorang siswa di sekolah. Jadi, teman-teman, coba membuat langkah-langkah menggunakan activities at school. Contohnya mengerjakan tugas atau PR, membuat rangkuman pembelajaran, melaksanakan upacara bendera, menulis esai atau karangan, membuat bekal makanan. Nah, itu semua coba pilih salah satu, lalu coba tuliskan versi kamu dengan struktur yang sistematis. Oke, itu saja praktek mengajar dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk eksplorasi penugasan soal menyoalnya, saya akan taruh langsung di link sini untuk Google Form yang bisa teman-teman isi. Terima kasih.